Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Esa Firda Salsabila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengertian khutbah dan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini ialah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom dan Google Classmeet, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba, yakhtubu, khutbah, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunatan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah, khutbah diawali dengan hamdalah, salawat, wasiat, takwa, dan doa. Jadi artinya khutbah ini selalu beriringan dengan suatu ibadah. Suatu ibadah tidak dapat dikatakan sah jika tidak ada khutbah di dalamnya. Seperti contoh yang saya katakan tadi, misalnya khutbah sholat Jumat, sholat Id, dan akad sholat khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Yang kedua, tabligh. Tabligh berasal dari kata balago yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Jadi tabligh itu menyampaikan. Kegiatan kita itu menyampaikan dengan lisan. Tabligh sendiri biasanya menggunakan retorika dan gaya yang menarik, sebagaimana mubalik yang menyampaikan ajaran Islam dengan khas, misalnya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Maulana A'agim, dan Ustadz Yusuf Mansur. Namun, kegiatan tabligh bukan hanya dilakukan oleh mubalik atau kiai, tetapi setiap manusia seperti kalian, kita sendiri. Misalnya kalian melihat kecurangan, terus kalian ingin menyampaikan kebenaran atau menasihati agar kita tidak boleh melakukan kecurangan, itu juga bagian dari tabligh. Jadi tabligh itu bagaimana kita menyampaikan kebenaran dalam ajaran Islam melalui lisan kata, lisan kita. Yang ketiga, dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'wah, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau khutbah tadi kan memberikan nasihat kepada orang lain yang berkaitan dengan suatu ibadah. Sedangkan kalau tabligh menyampaikan suatu ajaran Islam dengan lisan. Kalau dakwah ini bukan hanya menyampaikan, tetapi juga dengan perbuatan. Misalnya apa? Misalnya kita melakukan sedekah,
santunan anak yatim, dan lain sebagainya. Ketentuan khutbah. Dalam ketentuan khutbah ada syarat khatib. Yang pertama, Islam, baligh, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. B. Syarat 2 khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara 2 khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tertib. Yang C. Rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. 2. Mengawali khutbah dengan memberi salam. Ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadir jamaah ketika khutbah. Kelima, menazirkan rukun khutbah. Keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Ketentuan tabligh. Syarat mubalik. Yang pertama, Islam, baligh, berakal, dan keempat, mendalami ajaran Islam. B. Etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ketentuan dakwah. Syarat dai. Yang pertama, Islam, baligh, berakal, dan keempat, mendalami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif atau tanpa kekerasan, dan edukatif memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Sekian, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.